misalnya aku posting tentang bola, dia komen pemain gagal. No, tidak ada yang gagal gitu. Kamu gagal ya ketika kamu ngejahatin orang, kamu merugikan orang, itu baru kamu jadi manusia yang gagal gitu. Selama kamu masih berusaha itu nggak ada yang gagal. Wah, kalau aku sih optimis sih Indonesia bisa lolos Piala Dunia walaupun tidak langsung menemani Jepang. Iya. Harus ada step berikutnya. Ada step-stepnya ya. Iya, lanjut. Tapi kecuali di pertandingan terakhir Hiro bisa komunikasi ya. Teleponnya jadi jembatan. Ini jadi jembatan. PSSI-nya Jepang dah. Kalau Hiro bisa jadi jembatan, Hiro dibuatin patung. Yang pelajaran kayak gitu tuh nanti di sepak bola kelihatan juga nggak sih waktu main di lapangan gitu? Contoh yang paling kelihatan sekarang adalah Rizky Ridho. Bagaimana disiplinnya dia di lapangan, itu juga dia karena dia disiplin juga di luar lapangan. Oh gitu emang ya. Ya bagaimana dia respect sama lawan karena dia di luar juga respect sama semua orang. It's simple as that. Tidak semua orang bisa masuk timnas, tidak semua orang bisa cetak gol. Tapi aku juga senang banget. Aku masih megang rekor pencetak gol timnas tercepat. Ya, itu dia. Sampai sekarang? Kayaknya sampai sekarang. Kayaknya belum. Kalau buat tim nasional kayaknya belum. Kayaknya 14 atau 16 detik kalau nggak salah waktu itu. Konnichiwa, selamat datang di program Hiro Talk supported by Brands Indonesia bersama saya Hiroaki Kato. Terima kasih banyak Brands Indonesia yang telah menjadikan saya dan istri saya Arina sebagai brand ambassador. Arigatou gozaimasu. Suntory Brands sudah 180 tahun dipercaya sebagai suplemen kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Kini hadir di Indonesia melalui PT Suntory Beverage and Food Indonesia. Untuk teman-teman yang sibuk beraktivitas setiap hari, jangan lupa minum produk Brands untuk menjaga tubuh Anda agar selalu fit. Saatnya minum yang sehat. Tolong cek ini ya. Dan produk Brands dapat dibeli di toko resmi Brands Official di seluruh marketplace, supermarket, dan apotek terdekat. Buat kalian yang baru nonton program ini, aku jelaskan sedikit tentang kontennya ya. Hiro Talk adalah program ngobrol santai bersama artis, musisi, healthy enthusiast, dan lain-lain, baik dari Jepang maupun dari Indonesia, sambil main Gacha Talk. Apa sih Gacha Talk? Tonton sampai akhir video ini ya. Oke, hari ini aku mengundang cowok ganteng tentunya, talent, aktor, dan atletis juga. Dan dia adalah mantan pemain profesional sepak bola Indonesia yang berposisi sebagai penyerang, terjun ke dunia talent sebagai aktor dan pembawa acara, juga pernah ikut trial klub sepak bola Jepang. Mari kita sambut Syamsir Alamsan. Halo. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Setengah kesibukan sudah mampir ke sini. Thank you so much. Makasih udah diundang juga ke sini. Syamsir Alamsan sekali lagi. Apa kabar? Baik, Hiro. Hiro gimana? Baik sekali. Dan kita berdua itu main sepak bola di tim yang sama sekarang, Celebrities FC, dan memang luar biasa mainnya. Akhir-akhir ini gimana kesibukannya apa Syamsir Alamsan? Yang pasti sibuk jadi ayah. Family man. Jadi patut dicontoh. Terus ya masih latihan bola juga sama syuting, tapi belum ada kesibukan yang memang rutin sih. Gitu. Ya. Dan Alamsan kan sudah mulai mengajar sepak bola juga ke bibit-bibit dan generasi mudanya. Nanti aku mau coba tanya tentang itu juga. Onegaishimasu. Dan langsung aja selanjutnya aku mau ajak Syamsir Alamsan untuk bermain Gacha Talk. Segmen Gacha Talk ini adalah segmen yang dimana gestar mengambil bola gacha yang berisikan kertas pertanyaan, bukan mainan kayak di Jepang ya. Jadi langsung setting aja Gacha Talk. Onegaishimasu. Tana, gacha udah dari sini. Guys bisa langsung buka bola gacha yang keluar dan menjawab pertanyaan yang tertulis di situ. Alamsan, seru dewa. Onegaishimasu. Aku masukin ya. Ya, onegaishimasu. Hai. Oke.
Oh, langsung keluar. Wih, bebas, luar biasa. Oke. Pertanyaan pertama. Oh, hai. Pertanyaannya adalah, tolong ceritakan perjalanan karir Alamsan sejauh ini. Kenapa beralih dari pemain bola ke aktor atau talent? Kok bisa ya ada di situ juga pertanyaan Kok bisa ya? Tolong ceritakan perjalanan karir Alamsan sejauh ini. Oh, perjalanannya yang pasti tidak mudah. Pasti dulu kan memang cita-citanya jadi pemain bola. Sebenarnya nggak punya cita-cita jadi pemain bola sih. Jadi memang berjalan seperti itu aja. Terus memang suka bola, tidak pernah terfikirkan sama sekali bisa jadi pemain bola profesional. Apalagi bisa berguru ke luar negeri. Itu nggak pernah terfikirkan sama sekali. Tapi oke, singkat cerita, karena waktu itu di tahun 2015 atau 2016 federasi kita sempat bermasalah. Ada yang namanya dualisme. Jadi ada liganya itu ada dua, ada ISL sama ada liga tandingannya IPL. Dan aku pemain yang ISL yang memang liga resmi waktu itu ya. Oke. Kita nggak pernah tahu mana yang resmi karena semua saling mengklaim itu resmi gitulah. Itu masalah yang lalu. Jadi saya mikirnya nggak mungkin ketika kita 1 tahun lah kita dibekukan, itu nggak mungkin saya berdiam diri di rumah terus kayak nggak mungkin tiba-tiba ada orang kasih kita uang atau uang jatuh dari langit, kan nggak mungkin. Terus habis itu aku ditawarin untuk jadi host di salah satu TV. Ya kenapa enggak gitu. Karena menurut aku hidup itu apapun itu harus dicoba kan ya. Selama itu tidak jahat sama orang, tidak merugikan orang lain, ya kenapa enggak gitu sih. Tapi sebelum menjadi sepak bola profesional, sama sekali nggak pengalaman untuk tampil TV kan? Sama sekali nggak. Niat juga nggak. Niat sebelumnya juga nggak, karena waktu jadi pemain bola aku ditanya lebih bangga jadi pemain bola atau jadi artis. Aku selalu bilang jadi pemain bola. Iya. Tapi namanya hidup, kita nggak pernah tahu bawa kita kemana gitu, jadi ya dijalanin aja. Terus setelah mulai karir sebagai host acara, gimana awalnya perasaannya? Pasti beda banget ini profesional sepak bola. Awalnya canggung karena kan biasanya kalau kita main bola kita nggak pernah tahu ada di mana kamera itu kan. Kita jadi main aja. Betul. Tapi ketika jadi host kayak Hero sekarang kan harus berhadapan langsung di depan kamera gitu kan. Tapi ya beriringnya waktu jadi terbiasa sih. Oke. Dan enjoy juga pekerjaan itu ternyata. Lama-lama enjoy. Awalnya agak dapat uang. Jadi enjoy gitu. Iya. Tapi yang kembali lagi ke masa kecil, kenapa sih mulai sepak bola? Itu memang suka nonton dulu atau kakak-kakaknya yang main dulu atau? Jadi di keluarga besar aku itu sama sekali tidak ada yang olahragawan. Tadinya aku tinggal di daerah Permata Hijau dekat Senayan itu. Aku tinggal di situ. Dulu aku justru latihan dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu badminton. Aku latihan badminton. Ya, karena Indonesia terkenal badminton juga ya. Aku latihan badminton. Habis itu di kelas 3 SD mama papa agak bermasalah sedikit, mereka divorce. Aku pindah tinggal di Depok, ikut mama sama orang tuanya mama di sana. Terus kayak di sana tuh suka banyak anak-anak kecil main bola di pinggir-pinggir jalan, di gang-gang gitu, yang kalau di Indonesia tuh nggak tahu di Jepang sama tapi di Indonesia tuh mungkin teman-teman tahu kita main bola di gang, gawangnya itu pakai sendal. Bolanya itu bola plastik, itu udah biasa banget di Indonesia, suka main kayak gitulah kita di sekolah. Terus kalau papa suka lihat kan, terus nanya kayak, kamu suka bola? Suka. Ya udah di situ ada SSB Depok namanya kan. Saya tinggal di Depok, ada namanya sekolah sepak bola Depok gitu. SSB di kampung lah. Ikut latihan di situ. Itu kelas 4 SD lah. Habis itu ada pemandu bakat. Tanya saya buat latihan ke Senayan. Nah, itu namanya Asiop. Itu Asiop. Itulah awal mulanya saya coba di Asiop. Tapi tidak semulus itu juga. Karena dari Depok ke Senayan itu lumayan jauh. Saya itu biasa naik kereta, Hero. Dari stasiun, namanya ada stasiun Depok Baru. Naik kereta sampai Cawang. Dari Cawang kita naik
Kopaja, turun di MPR DPR, baru kita jalan kaki ke Senayan. Itu terus-terusan selama setahun lah. Habis itu papa bilang, kayaknya kalau Alam terus-terus main bola agak berat karena ongkosnya gitu kan. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, berhenti aja. Saya sempat berhenti 1 tahun atau 1,5 tahun, berhenti sekolah biasa. Terus papa bilang, papa udah ada rezeki lagi lumayan, mau coba latihan bola lagi nggak? Mau coba. Nah dari situ saya tidak stop sampai jadi pemain tim nasional. Oh wow, inspirasi banget. Wah, tapi sekali ada vakum 1 tahun, 1,5 tahun lah. Setengah ya. Ya papa bilang biayanya nggak cukup lah gitu, jadi santai. Tapi semangatnya hilang ya waktu itu? Semangatnya nggak hilang ya waktu itu? Karena mungkin gara-gara masih kecil, masih SD, jadi cuek aja gitu. Jadi malah kayak doain aja lah papa ada rezeki lagi supaya saya bisa latihan bola lagi, udah gitu aja. Nggak ada kayak yang sakit hati atau atau berhenti nggak main bola lagi, nggak ada sih. Oke. Tapi waktu merasa kayaknya nih aku ada harapan untuk menjadi profesional itu kapan? Waktu itu aku umur 11 tahun atau 12 tahun, terus aku terpilih jadi pemain tim nasional under 14 waktu itu. Itu kayak ada piala pelajar di Bangkok di Thailand. Terus ada salah satu talent scouting dari PSSI bilang ke papa, ini anak kayak punya bakat deh. Nah dari situ papa pikir, kamu punya talenta di bola. Papa tanya kayak mau fokus nggak? Oke, fokus. Nah dari situ never stop. Nah jadi lingkungannya sih totally lain ya sama Jepang ya. Kayak Jepang kan belum nggak ada street soccer lagi, sekarang tuh udah ada ya. Pasti ada kalau tim kecil naik ke atas. Kalau ini tuh kayak jumping sampai ke tim. Ya Indonesia bisa dibilang kalau Brazil juga banyak di jalan-jalan itu ya, mirip-mirip gitulah. Iya. Seru banget ya perjalanannya. Seru. Tapi setelah itu jadi pemain profesional, tapi terjun ke dunia TV. Dan setelah jalanin TV, masuk juga ke actingnya juga. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya lucu banget sih, kayak kaku banget pasti gitu. Terus tapi ya itu kayaknya menurut aku apapun itu kita harus coba. Ketika kita coba terus sudah terbiasa, lama-lama jadi bisa. Iya. Tapi tentu saja belum ada pengalaman waktu itu pertama kali. Sama sekali. Apalagi harus menghafal skrip gitu. Di pemain bola nggak ada ya kayak gitu. Tapi hafal taktiknya masih ada. Taktik hafal. Tapi kalau buat skrip kan kita kan dari kecil jarang banget di sekolah. Iya, benar. Gitu. Tapi lama-lama enjoy juga. Lama-lama enjoy. Dan dapat kawan baru juga di lingkungan itu ya. Wah, dan sampai sekarang tetap enjoy. Di dunia hiburan dan juga jadi nambah temen lah, banyak temen. Wah, tapi kan sempat kemarin setelah terjun di dunia entertainment balik lagi ke profesional kan? Iya. Waktu itu perasaannya gimana? Wah, kenapa harus semangat lagi untuk terjun ke itu udah 5 tahun kalau nggak salah berhenti. Terus tiba-tiba ada teman kita juga dia beli klub. Iya benar. Aku juga sempat, itu lagi zaman COVID. Tiba-tiba bapak itu nggak tahu uangnya mau dikemanain kan. Tiba-tiba ide-ide muncul, dia mau beli klub gitu kan. Ya bapak itu kan. Tadi akhirnya dia mau beli klub Liga 1 langsung. Tapi kita bilang jangan, Liga 2 dulu aja gitu. Cari. Aku juga nggak pikir aku akan diajak main. Aku mungkin pikirnya suruh bantu urus-urus. Tiba-tiba dia suruh main. Waktu itu berat aku 84 kilo. Aku besar sekali. COVID aku baru nikah. Itu 84. Tapi setelah masuk Rans, aku latihan kalau nggak salah sekitar 2 bulan, berat aku jadi 71. Iya, aku lihat sih perubahan kamu yang jadi fit banget. Iya, itu ya bagus lah itu lagi. Dia juga tiba-tiba orang mau jadi manajer. Tapi seru sih. Iya. Jadi waktu itu ya memang semua orang kaget juga sih, karena kita di CFC kan masih fun football ya, bukan profesional sama sekali. Iya. Jadi waktu COVID tiba-tiba Alamsan, wah kayaknya aku jadi pemain lagi gitu. Semua orangnya, wah akhirnya sampai Alam main lagi sebagai profesional gitu. Tapi tantangannya memang berat ya di situ. Berat banget waktu itu. Juga sempat ada Hamka Hamzah kan ikut, ada Eloko. Eloko juga ada. Iya. Eloko juga, terus kita
alhamdulillahnya 1 tahun langsung bisa naikin ke Liga 1. Betul. Ya habis itu udah kita selesai tugasnya. Iya. Tapi gimana perasaannya setelah sekian lama menjadi profesional lagi gitu? Lingkungannya, semangatnya. Seneng banget sih, apalagi ya? Sekarang pas masuk tim itu jadi senior kan. Iya. Ya, jadi semuanya kayak bang gitu biasanya. Biasanya kita yang sering bawa sepatu gitu. Sekarang sini bawa sepatu. Iya benar. Gara-gara vakum 5 tahun jadi langsung senior. Oh iya, posisinya udah berubah ya. Tapi seru sih, jadi kebiasaannya berubah lagi. Jadi mungkin aku mikirnya aku udah nggak tidak terlalu cari prestasi buat pribadi sih di situ. Tugasnya adalah bawa Rans langsung naik ke Liga 1 dan cari sehatnya aja. Waktu itu kan lagi Covid juga kan, jadi latihan rutin gitu-gitu. Seru sih. Tapi all out kontribusi 100%, akhirnya Rans promosi ke Liga 1 yang luar biasa. Tepuk tangan. Dan ya ceritanya terbaik nih, jadi cita-cita aku dari kecil itu jadi pemain sepak bola profesional juga sebenarnya aku ya, tapi gagal sih di Jepang. Tapi ternyata tapi sorry, tidak ada yang gagal. Oh iya. Di hidup itu aku tuh paling benci kalau ada yang komen. Misalnya aku posting tentang bola, dia komen pemain gagal. Tidak ada yang gagal gitu. Kamu gagal ya ketika kamu ngejahatin orang. Kamu merugikan orang, itu baru kamu jadi manusia yang gagal gitu. Selama kamu masih berusaha itu nggak ada yang gagal. Wah. Oke, bijaksana sekali. Nggak ada yang gagal. Tapi ya ternyata ya aku tidak berhasil menjadi sepak bola profesional. Jadi aku selalu kagum, respect orang yang menghasilkan uang dari sepak bola. Tapi ternyata passionku sama musik tuh lebih besar skala. Jadi aku memutuskan untuk pindah ke Indonesia dan memulai karir sebagai musisi. Tapi tetap kesukaanku sama sepak bola nggak pernah hilang karena kita sering main bareng. Jadi di tengah jadwal manggung yang padat pun aku tetap main sepak bola dengan Celebrity FC untuk jaga kesehatan. Terus aku selalu minum ini Brands Essence of Prune dan juga Saripati Ayam untuk jaga kesehatan stamina dan biar fit badannya. Jadi kalian juga harus coba ini ya, meningkatkan daya pikirnya. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Oke. Hai, ini ya. Silakan. Tapi kalau pertanyaannya sama, langsung ambil lagi. Ini kalau pertanyaannya sama lagi, nextnya aku nggak ambil lagi. Oke. Keluar langsung. Hai. Pertanyaan guys. Hai. Menurut Alamsan, kelebihan dan kekurangan utama skuad Garuda Timnas Indonesia sekarang apa? Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dulu deh ya. Kelebihannya yang pasti kita sudah mempunyai pemain-pemain yang berkompetisi di liga-liga top Eropa. Betul. Yang pasti pemain-pemain yang sangat berprestasi, pemain-pemain yang kaya pengalaman, pemain-pemain yang mungkin kalau di lapangan tidak usah diragukan lagi. Tapi mungkin kekurangannya bisa jadi karena mungkin semua dari mereka waktunya singkat untuk berkumpul. Banyak timnas-tim nasional lain tuh udah kumpul 5-10 tahun dengan rekan yang sama. Tapi kan kita tahu walaupun mungkin Tom Haye sama Joey Pelupesi saling kenal, tapi kan mereka belum pernah satu tim. Gitu kayak saling kenal pasti wajar gitu. Tapi kalau mereka untuk latihan bareng mungkin belum pernah. Tapi mungkin kalau menurut aku kekurangannya itu aja sih. Mungkin waktu yang singkat aja buat berkumpul. Tapi kalau dilihat permainan dari mereka, menurut aku kalau udah pemain top level itu udah bukan alasannya lagi adaptasi sih. Itu bukan alasannya lagi karena kita tahu ketika misalnya timnas Inggris dipanggil untuk membela tim nasional mereka, pasti kan pemainnya juga bongkar pasang siapa yang fit, siapa yang enggak, dan mereka juga mungkin banyak yang belum pernah main bareng. Dan juga kebiasaan kalau tim nasional itu tidak ada persiapannya sampai berbulan-bulan kan, paling 2 atau 2 minggu lah paling lama. Jadi kalau pemain top level itu udah tidak ada alasan buat tidak saling bersinergi lah. Gitu. Jadi kalau aku sih optimis sih Indonesia bisa lolos Piala Dunia walaupun tidak langsung menemani Jepang. Harus ada step ada step-stepnya ya. Lanjut. Tapi kecuali di pertandingan terakhir Hiro bisa komunikasi ya. Teleponnya jadi jembatan. PSSI-nya Jepang dah. Kalau Hiro bisa jadi jembatan, Hiro dibuatin patung.
Benar. Tapi kemarin gimana pertandingan antara Indonesia dan Jepang di GBK? Amsan nonton juga kan? Nonton langsung. Gimana kesannya waktu itu? Wah, Jepang luar biasa sih ya. Itu juga kayak si ini belum main kan, si siapa yang main Liga Spanyol? Kubo juga. Ya. Dia cuma di saat itu cuma cadangan, cuma nyantai aja. Tapi aku senang banget bisa lihat Endo motor Endo di Endo main. Dia luar biasa walaupun nggak terlalu banyak lari ya kalau main, tapi memang wawasannya luar biasa dan Indonesia mendapat pelajaran yang sangat berharga sama Jepang sih. Ya, pokoknya sepak bola Indonesia itu selalu belajar sama Jepang lah untuk sekarang. Wah, thank you. Nah, tapi peluang pertama yang hampir cetak gol Indonesia loh. Itu kalau Ragnar cetak gol mungkin hasilnya beda. Iya, harusnya berbeda ya. Mungkin nggak 5-0. Iya. Ya walaupun 5-1 sih. Ya tapi ada satunya. Tapi semoga lah ya untuk pertandingan berikutnya di Juni ya, kita lawan Cina itu 5 Juni kebetulan pas GBK ya. Takbiran sebelum Lebaran Haji. Lebaran Haji itu tanggal 6 sebelum potong-potong kambing, besoknya lawan Jepang dulu, lawan Cina dulu, habis itu baru lawan Jepang. Iya. Jadi teman-teman nih lawan Jepang mungkin tergantung hero loh. Benar. Aku yang harus bertanggung jawab. Tapi gimana sebagai mantan profesional yang pernah main di timnas juga di underage, sekarang kan ada banyak pemain dari luar lah, bisa dibilang luar, tapi udah menjadi orang Indonesia. Sekarang udah masuk ke timnas Indonesia. Tapi pemain-pemain lokal motivationnya, semangatnya turun nggak sih karena ada banyak pemain dari luar? Pasti setiap orang itu beda-beda ya. Kita nggak bisa oke, ini turun mentalnya ini naik. Tapi kalau menurut aku, kalau aku jadi pemain, aku masih main dan aku jadi pemain lokal, semangat aku bakal naik sih. Karena dan kesempatannya tuh sama semua loh. Belum pasti dia misalnya dia pemain diaspora, udah pasti dia dipanggil timnas, enggak juga. Gitu, enggak juga. Kalau memang dia menit bermainnya kurang atau mainnya memang kurang bagus, ya tidak jaminan dipanggil gitu. Buktinya kayak Rizky Ridho main lokal gitu. Luar biasa, Rizky Ridho. Itu pemain favorit aku sih sekarang. Iya. Jadi dia tetap dipanggil dan tetap jadi tembok yang pokok buat tim nasional gitu. Jadi nggak ada alasannya buat pemain lokal buat berkecil hati atau apa. Tetap harus semangat sih. Dia yang buktikan ya. Betul. Dan beberapa tim J-League itu lagi incer Rizky Ridho katanya. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Iya, thank you so much. Jadi optimis ya untuk timnas Indonesia. Optimis banget, optimis. Harus. Ada kemungkinan nggak sih Syamsul Alamsan yang nanti bantu timnas gitu, jadi staff coach? Nah, kalau itu mungkin karena sekarang itu di PSSI itu ada saya dihubungin buat belajar jadi sport management. Gitu. Jadi kalau dilihat ada di postingannya Pak Erik, jadi bukan hanya pemainnya yang harus bagus nih, tapi staff-staffnya itu juga harus bagus. Gitu. Bagaimana kita cara mengontrol pemain, mengendalikan pemain, mencari sponsorship, gitu-gitulah gitu. Karena aku pernah waktu aku main di DC United kan memang persentase kepemilikan terbesar kan dari Pak Erick Thohir. Jadi aku lihat banget tuh memang staff-staffnya itu rata-rata yang bekerja di DC United itu adalah yang berpengalaman di sport management. Gitu. Jadi nggak sembarangan. Itu pasti di Jepang juga udah terapin pasti. Jadi bukan misalnya kamu pengalamannya di biliar tapi kamu kerjanya di PSSI misalnya, kan nggak nyambung gitu. Jadi memang yang sport management yang memang tahu tentang bola, tahu tentang apa kebutuhan pemain, yang bekerja di itu. Mungkin aku mau banget bantu tim nasional, tapi mungkin bukan di lapangan lagi, tapi bisa dari sisi lain lah. Wah, tapi langkah-langkahnya memang dari PSSI luar biasa sekarang ya. Banget ya. Dan aku juga lihat artikel yang lagi mendidik wasitnya juga kan, dari Jepang. Kan dari Jepang kan? Iya, mentornya ya. Iya, mentornya. Wah, jadi makin berkembang, makin bagus ya. Harus. Sepak bola Indonesia. Wah, optimis sekali, semoga sukses dan semoga Indonesia juga dapat tiket bersama Jepang ke 2020. Amin. Thank you. Begitu. Oke, lagi ya. Lagi. いやすごいって本当にありがとうございます。じゃあアラムさんどうぞ。Oke, saya yang baca.
Sebagai seseorang yang sudah melalui perjalanan panjang, apa kata-kata penyemangat terbaik dari alam untuk anak muda yang mempunyai mimpi besar? Wah, ini pertanyaannya bagus banget. Yes. Kata-katanya jangan pernah menyerah, yang pasti. Jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa gagal. Menurut aku yang tadi aku bilang, kayak selama kamu merasa kamu tidak pernah jahat sama orang, tidak merugikan orang, itu berarti kamu masih punya kesempatan untuk kesempatan yang baik di kedepannya gitu. Jadi kayak aku dari kecil udah latihan bola, tapi tiba-tiba sempat menjadi pemain profesional, sempat main timnas, sempat main di luar, tapi itu pun orang masih banyak yang bilang gagal gitu loh. Jadi sebenarnya orang-orang di luar sana itu yang ngejudge kita itu belum tentu hidupnya justru lebih baik dari kita. Justru mereka mungkin kadang-kadang malah mereka kecewa sama diri mereka sendiri gitu. Apalagi di media sosial itu, komen-komen itu aku nggak pernah masukin di hati sih. Karena kita nggak pernah tahu orang itu komentar, bisa aja orang itu lagi nongkrong di warteg, orang itu apa. Tapi kadang kan kata-kata orang tuh sebenarnya kita ngomong sesuatu ke orang, apalagi komen, kita nggak tahu tuh impact buat orang itu apa. Tapi ketika kita yang ngomong, kita ambil ketawa-tawa aja. Tapi kita nggak tahu tuh orang itu sakit hati atau orang itu berkecil hati. Jadi pesannya adalah, apalagi buat calon-calon pemain bola nih. Sekarang itu menurut saya sepak bola Indonesia lagi cerah-cerahnya. Lagi di titik terbaik-terbaiknya. Semua profesional sekali. Ketua PSSI-nya juga mempunyai pengalaman dan link yang luar biasa. Betul. Terus habis itu ya pokoknya manfaatin lah kesempatan besar kalian. Karena di zaman saya itu belum ada tuh EPA. Sekarang ada namanya EPA, jadi Elite Pro Academy. Iya. Pernah jadi baca. kalau dulu itu Persija punya tim, ya udah tim senior aja. Kalau sekarang kalian harus punya tim EPA, youth team ya. Jadi ada jenjangnya tuh dari U13 kalian ke U15, ke U16 baru ke senior. Gitu. Kalau dulu enggak, kalau dulu tuh rata-rata kita udah 15 tahun nih mentok di akademi, misal di Asia. Abis itu kalau kita nggak bagus-bagus amat, ya nggak bisa masuk tim senior ya. Gue ngapain lagi, akhirnya ya udah kuliah, cari kerja gitu. Jadi tidak ada jenjangnya. Kalau sekarang sih udah jenjangnya bertahap. Udah ada media sosial, agen-agen yang bagus juga banyak yang bisa bawa kamu ke luar negeri. Jadi ya tugas kalian tinggal jaga kesehatan dan latihan yang bagus, udah gitu aja sih. Wah, oke. Dan seperti Alam tadi bilang, kayak komen-komen dari lewat sosial media atau media, khususnya untuk sosial media ya. Zaman sekarang kan sosial media tuh ada di mana-mana, komennya ada di mana-mana. Gimana caranya ya generasi muda harus menghadapi kritik-kritik lewat sosial media? Pasti ada kan orang-orang yang nulis di situ, pasti baca kan. Dan kebanyakan fake account ya, pun palsu. Tapi kayak kebanyakan kalau dari pengalaman kita banyak juga. Beberapa kali kan ada kita punya APPI, Asosiasi Pemain itu. Kadang-kadang kalau pemain yang merasa dibully di komen-komennya, mereka tuh biasa lapornya APPI. Nanti APPI akan bantu cari atau bantu urus. Dan kebanyakan dari situ adalah ketika benar-benar dicari dan ketemu, tidak segalak di komen. Iya, saya hilaf, saya minta maaf gitu. Jadi yang memang yang jago cuma jempolnya aja. Aslinya orangnya ya begitu, ketika ketemu nangis atau minta maaf atau apa gitu. Makanya sebenarnya walaupun kalian pakai fake account, tetap bisa dicari ke lokasi kalian gitu, dengan mudah. Apalagi sekarang teknologi udah bagus banget gitu. Jadi nggak penting lah. Si Raffi juga, Raffi pernah cerita. Ada zamannya waktu itu saya balas-balasin komen. Dulu kalau balasin komen di Instagram atau di media sosial, kayak lu berantem sama angin. Ya nggak ada orangnya. Gitu. Kalau ada orang di depannya kan ngatain kita ada orangnya gitu. Tapi kalau nggak ada, ngapain nanti? Kalau mau cari harus bikin laporan polisi, harus ini, harus jadi panjang lagi. Gitu. Ya udahlah, nggak usah, anggap aja itulah. Gitu ya. Wah, tapi kan jadinya mau balas kan, karena mereka kadang sembarangan banget. Iya, kadang kita sakit hati juga kan. Tapi coba deh, misalnya kita lihat ke orang komen nggak bagus, kita tutup handphonenya, hitung sampai 10, tenangin, itu udah habis itu lupa. Wah, itu salah satu tip nih kayaknya. Ya hitung sampai 10, ingat yang bagus-bagus, habis itu lupa, nggak penting. Iya. Penting. Kalau langsung react di situ,
berakibat jelek ya. Atau enggak langsung blok, report atau apa. Iya, benar. Tapi waktu itu kalau ada negatif komen ke Alam Sam waktu masih profesional itu, gimana caranya untuk mengatasi komen-komen itu? Lebih semangat lagi. Itu cuma itu. Mengatasinya adalah kadang aku waktu muda sih aku balas-balasin sih Ro. Aku balas-balasin sih sampai aku pernah ditegur sama staf PSSI. Jangan dibalas gitu-gitulah ya. Namanya masih umur 18 tahun gitu kayak kesel kan pasti. Tapi habis itu ya tetap aja nggak penting. Tapi makanya kayak boleh posting tapi nggak usah baca komennya. Oke. Ya kemarin si U17 itu ya HP-nya disimpan dulu gitu ya. Coach Nova nggak mau mereka main media sosial. Mungkin biar fokus. Mungkin itu salah satunya, pasti alasannya adalah menghindari pemainnya mungkin jadi down atau apa ketika baca komentar yang enggak. Ya. Jadi salah satu kuncinya adalah itu harus menghadapi, tapi jangan anggap serius karena jangan anggap serius. Siapa tuh yang komen kita itu bisa aja yang tadi aku bilang lagi duduk di warteg. Kuotanya juga kuota harian lagi. Yang satu hari habis ya. Ngapain ditanggapin? Iya. Lama-lama juga nggak penting. Iya benar. Oke. Terima kasih banyak. Oke. Kalau gitu lagi ya. Oke. Aku senang lihat Alam main gacha. Kayak di Jepang. Masuk lagi. Wah, sugoi na. Pertanyaannya adalah, Alam San saat ini melatih generasi muda dalam sepak bola. Apa nasihat terpenting yang ingin Alam San sampaikan kepada mereka tentang kesehatan fisik dan kebugaran? Jadi sekarang fokusnya ke berapa? Under 12. Under 12 ya? Ya. Wah, 12 SD. Kelas 5, kelas 6 SD. Wah. Biasanya sampaikan apa sih ke usia-usia segitu? Kalau aku biasanya kan kita juga kenal orang tua mereka. Oke. Jadi aku sebelum memang melatih mereka dulu ya, sebelum memang ketika pertama kali aku melatih mereka, jadi setiap tahun itu kan pemainnya berubah. Yang di aku pindah ke yang under 14. Iya. Yang dari under 10 jadi ke under 12. Setiap tahun kan berubah karena mereka umurnya berubah. Aku selalu setiap tahun ketika mau mulai ajaran baru aku ketemu orang tua mereka, aku kumpulin dan aku bilang, parents, jangan kaget ya kalau saya melatih agak keras. Oke. Karena saya tidak mau ketika latihan sama saya di lapangan itu mereka cuma dapat ilmu sepak bola, nggak mau. Mereka harus jadi orang yang berbeda ketika di rumah. Kesatu apa? Kesatu adalah ketika saya menerangkan sebagai pelatih, kalau ada pemain yang malah bercanda atau malah lihat kiri kanan, itu saya akan marah. Karena ketika ada yang bicara sama kamu, kamu harus lihat orang itu. Itu namanya respect. Mungkin itu juga bisa dibawa ke rumah mereka. Mungkin sebelum latihan sama saya, ketika mamanya ngomong dia malah main handphone atau apa. Sekarang mungkin berubah jadi oh iya mah ada apa gitu. Melihat gitu kan. Itu sih yang utama buat saya, karena saya tanya balik ke mereka ketika kamu bicara, saya maunya saya sambil main handphone atau kamu maunya saya lihat kamu, maunya dilihat coach. Ya udah, saya juga mau sama seperti itu. Gitu sih. Jadi sepak bola itu luas, nggak selamanya cuma kalian jadi pemain yang bagus berarti kalian di luar bisa seenaknya. Iya. Yang utama adalah jadi kalian jadi manusia yang bagus. Wah, manusia yang pelajaran kayak gitu tuh nanti di sepak bola kelihatan juga nggak sih waktu main di lapangan gitu? Contoh yang paling kelihatan sekarang adalah Rizky Ridho. Bagaimana disiplinnya dia di lapangan, itu juga dia karena dia disiplin juga di luar lapangan. Gitu emang ya. Ya bagaimana dia respect sama lawan karena dia di luar juga respect sama semua orang. Iya. It's simple as that. Jadi itu tanamkan dari usia 10, usia 12 itu penting ya. Iya, karena kita juga harus respect sama lawan, sama wasit, sama semua. Iya. Karena banyak coach itu hanya mengajar bola doang ya. Iya. Karena ya repot juga kan harus benerin kelakuannya attitude mereka. Ya, dan ngobrol sama orang tua juga. Iya, saya pasti kasih arahan ke orang tua mereka. Wah, luar biasa. Dan awal-awal menjadi coach ada kesulitan nggak sih awalnya? Kesulitan karena dari pemain ke coach kan pasti beda ya. Beda. Karena biasanya kita dilatih, sekarang kita melatih. Kesulitannya adalah apalagi kalau kamu mau jadi katanya ya, kalau kamu mau jadi pelatih hebat, kamu harus tes dulu ngelatih anak-anak.
Oke. Karena susah hero anak-anak itu. Iya pasti. Mereka bercanda, apalagi yang ngelatih yang under 6, under 7, aduh itu kita udah buat program latihan, udah buat kuns, mereka angkat kunsnya, mereka lempar gitu, itu betul-betul harus sabar banget kan. Benar. Gitu, jadi kalau kita udah bisa melatih itu, kayaknya untuk melatih profesional udah lebih gampang lah. Iya. Pasti susah gitu sih ya. Anak-anak itu lucu sih. Tapi ada perbedaan nggak waktu Alam Sang kecil sama anak kecil sekarang usia yang sama? Ada perbedaan nggak? Karena sekarang kan banyak anak itu di rumah main HP, gadget. Mungkin waktu Alam Sang tuh masih main di luar, sering main bola di street gitu. Perbedaannya mungkin anak sekarang lebih banyak penilaiannya, karena mereka punya banyak opsi. Yang mereka lihat di dunia luar. Kalau zaman saya kecil dulu kan, ya opsi dunia luar yang saya lihat adalah cuma di TV. Iya benar. Gitu, dan TV ya terbatas aja gitu. Kalau sekarang kan mereka udah punya ada YouTube atau apa segala macam yang mereka bisa buat jadi penilaian mereka. Gitu. Jadi anak-anak sekarang itu lebih kritis. Kritis itu kadang-kadang misalnya saya melakukan sesuatu gini-gini, coach, memang begitu ya caranya. Aku lihat waktu itu misalnya aku bilang aku passing itu pakai kaki dalam ya. Emang iya ya coach. Aku lihat Neymar passing pakai kaki ini. Itu Neymar pasti latihannya dulu kaki dalam dulu. Wah itu susah sekali. Susah banget ya. Difficulty. Susah sekali. Iya kayak gitu sekarang ya. Kritis sekali. Tapi emang ini ya. Tapi emang itu ya. Iya. Tapi kan dasarnya Neymar juga dulu pasti latihan itu kaki dalam. Ya gitu-gitulah. Seru sih. Seru banget. Tapi gak stres kalau ditanya kayak gitu terus. Kadang lucu sih. Lucu. Tapi kadang-kadang kita latihan itu 1,5 sampai 2 jam. Kita tidak cukup tuh untuk menghadapi semua pertanyaan itu. Jadi sebenarnya sih kita mau ngejawab semuanya, tapi kan kita bukan lagi tanya jawab, kita lagi latihan. Paling aku jawab singkat aja, terus nanti misalnya aku kasih ke papanya, tadi kalau papanya tuh ada beberapa anak, papanya tuh teman-teman aku. Oke. Tadi anak lu nanya tuh gini, taruh jelasin deh di mobil, jadi lu bantuin gue juga gitu. Gitu. Tapi kan mantan profesional kan, jadi kadang-kadang kok gitu sih, karena contohin gue lah gitu. Enggak sih, tapi lebih seru. Oke. Tapi menghadapi anak itu memang penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Oke. Dan memang sebaiknya sejak muda kita sudah mulai aware sama kesehatan badan dan pikiran juga ya, seperti Alam Sang tadi ceritakan tentang anak. Selain aku mengkonsumsi brand Essence of Chicken, aku juga minum brand Essence of Prawn. Kalau yang ini fungsinya untuk menjaga pencernaan dan kesehatan kulit. Penting banget nih supaya kulit terlihat kinclong di depan kamera ya, seperti kita. Buat kalangan muda, mulai deh konsumsi suplemen dari ekstrak alami buah prune ini dan juga saripati ayam. Onegaishimasu. Hai. Sudah pertanyaan ke-5 kan? Oke. Onegaishimasu. Siap. Oke. Pertanyaannya semua nggak double. Luar biasa, nggak double. Langsung dapet. Ikimasu. Apa tantangan terberat saat itu. Apakah adaptasi dengan gaya bermain mereka sulit? Lumayan sulit sih. Waktu itu aku try outnya di Jubilee Wata. Itu Jubilee Wata Watanya aku masih ingat artikelnya, aku baca. Jubilee Wata itu tim yang sangat terkenal di kalangan anak-anak umur kayak aku. Karena dulu kita zaman-zamannya main PS1 tuh, PlayStation 1, adanya Jubilee Wata, adanya Urawana, gitu aja kan. Top 2 top tuh. Jadi seneng banget bisa terlalu ke sana, dan orang Jepang itu memang curang. Karena mereka udah sangat sehat sekali dari kecil. Makanan mereka aja udah luar biasa. Kalau kita kecil dikasih gorengan. Mereka bener-bener jarang sekali ya makan goreng-gorengannya. Terus kayak ikan mentah gitu kan makanannya. Jadi memang kuat-kuat banget. Jadi aku sempat kaget waktu itu kita latihan. Biasanya itu kalau kita lagi tim kita lagi nyerang, pemain belakang tuh bisa jalan santai gitu kan. Kalau di sini biasanya. Tapi ini enggak, peraturannya adalah ketika kita menyerang, pemain belakang ini semua udah harus di garis tengah.
Iya. Jadi capek sekali gitu. Jadi misalnya terus ketika misalnya kita lagi diserang, kan harusnya gantian. Aku striker kan bisa santai. Enggak. Ketika kita lagi diserang, striker juga harus di garis tengah lagi. Jadi itu kayak kalung gitu. Kalung kan kalau mau tarik ke sini semua ikut gitu. Iya. Itu aku bilang ini orang Jepang gila juga. Mereka robot kayaknya capek sekali. Waktu itu usia berapa sih? Aku itu berangkat sana kayak 19 Oh iya. Kesana aku 2 atau 3 bulan kesana lah. Iya. Ya jadi tapi belum dapat rezeki di sana. Tapi nggak apa-apa, nggak gagal juga. Tapi kan aku udah coba main di Jepang. Iya betul. Coba. Waktu itu sama Ryuji ya? Aku sama Ryuji sama ada sekarang main di Borneo Gavin Kwan. Nah Gavin. Iya. Jadi aku pertama kali ketemu sama Alam San di SFC, aku tuh image-nya yang ikut Julia Iwata karena aku pernah baca artikel di dalam bahasa Jepang. Di situ ada nama kamu. Dan aku pertama kali di SFC, oh ini sama si Alam San yang pernah aku lihat di artikel tentang Julia Iwata gitu. Seru banget sih. Iya sekarang main bareng. Iya seru banget ya. Jadi itu salah satu ciri khas sepak bola Jepang juga sih, rally terus gitu, nggak ada habisnya tenangannya gitu ya. Ganbate gitu. Ganbate. Ganbate. Keren banget. Waktu itu tapi pertama kali ke Jepang atau sebelumnya udah pernah ke Jepang? Pertama kali. Oh, pertama kali ke Jepang. Terus kemarin juga sempat ke Jepang lagi. Jadi aku sudah 3 kali, tapi 1 kali cuma transit. 2 kali memang ke Jepang. Tapi adaptasi untuk cuaca juga ya perlu. Lumayan waktu itu yang aku datang itu lumayan lagi dingin sih. Iya. Kayak berangin gitu. Terus aku juga kayaknya aku sempat lewatin Gunung Fuji deh. Ya Shizuoka kan lewat jalan tol gitu terus lagi clear banget aku lewatin Gunung Fuji. Iya. Jadi gini nih, sekarang tuh Sandy Walsh itu lagi main di salah satu timnya di J-League J1. Ada kuncinya nggak sih atau ada menurut Alam saya yang pernah try out di situ? Apa kunci suksesnya? Karena sebelumnya kan Ramahan dan juga ya beberapa pemain Rivali itu kurang dapat tempat ya gitu. Mungkin kunci mungkin nggak tahu ya aku bisa jawab atau enggak karena kan juga aku cuma try out jadi mungkin kalau kuncinya fisiknya harus prima sih kayaknya fisiknya Jepang itu mungkin terlihat permainannya tidak kalau lagi kita lihat di TV tidak sengotot itu tapi mereka itu sangat disiplin posisi gitu. Dan kalau kalian mau disiplin posisi kalian harus mempunyai fisik yang prima gitu ya kan. Jadi memang Hiro pernah ngerasain lah apalagi Hiro juga orang sana juga. Mungkin nanti kalau di sini bisa undang yang paling pas nanya Sandy Walsh. Siapa tahu kan bisa undang di sini kan. Benar. Siapa tahu Sandy Walsh. Amin. Iya. Tapi pasti ada harapannya lah ya karena seperti aku bilang tadi Rizky itu juga lagi diincar sama beberapa tim J-League. Nah aku baru tahu nih, tapi beneran itu. Beneran. Ada beneran di Rio. Ada beberapa artikel yang tapi J-League. Wah. Tapi salah satunya FC Tokyo sih. Oh iya. Ada namanya di artikel. Iya, lagi incar katanya Rizky itu. Kalau pemain yang itu masih main Hiro, yang pemain yang umurnya udah 50 something itu. Kazu. Itu masih main dia? Masih main di Liga 5. Liga 5, tapi dia pernah J-League dong? Pernah J1, pernah J2, dan sekarang di J2 tapi di loan dipinjamkan ke J5 sekarang. Iya, tapi J5 aja standarnya kan sudah. Iya. Umurnya berapa? Sekarang 56. Saya yakin dia tidak pernah makan goreng. Itu kuncinya ya. Pasti gak pernah makan bakwan goreng dia. Tapi untuk ke anak-anak advice gitu gak sih? Jangan terlalu banyak gorengan. Iyalah, jangan. Iya, jangan maksudnya gorengan, junk food gitu-gitu. Jangan karena menurut aku 80% dari tubuh atau 70% dari tubuh itu dari makanan gitu. Ya workout kamu paling cuma 30% lah. Tapi intinya tetap makanan. Tapi susah banget gak sih buat teman-teman Indonesia? Apalagi buat orang Indonesia kan kita jangan pikir aduh enak banget lagi nasi gorengnya. Ya benar. Jadi dulu teman aku menjadi pelatih futsal Shinama Kensuke. Kensuke kan itu teman aku. Dia pernah ceritain dia training camp di Jogja, terus kumpulin timnas kan dan dia melarang mereka untuk makan gorengan, tapi diam-diam tengah malam mereka dari belakang tuh ada yang jualan bapak yang bawa gorengan. Itu pasti karena mungkin ya itu balik lagi ke disiplin diri sendiri tapi kayaknya kalau orang Indonesia itu apalagi nggak kena nasi, nggak kena mie, kayaknya kurang enak aja gitu betul, ya kan. Betul. Itu banyak juga kita larangan-larangan gitu waktu tim nasional tapi
ya kita nggak stop berpikir sampai situ aja. Gitu. Jadi kita bisa kadang-kadang dari lift tuh langsung ke basement ke mobil gitu. Bener. Seru lah. Seru banget ya. Tapi menurut Alamsan ini pemain-pemain Indonesia yang sekarang ada di Liga Indonesia, ada pemain yang berpotensial untuk main di luar negeri, ya mungkin di Jepang itu ada nggak sih? Iya, pasti Rido pasti ya. Terus juga ya Marcelino kan sekarang main di Oxford. Walaupun kita lihat mungkin jarang dapat jam bermain, ya mungkin nggak tahu ya. Kalau aku sih mikirnya mungkin apa dia bisa coba di Jepang, bagus juga kayaknya. Iya cocok sih menurut aku. Dia kan larinya banyak ya. Iya lari banyak karena dia kan mainnya free roll gitu kan. Ya kenapa enggak buat dapat jam terbang gitu. Terus Yance sama Yakub Sayuri itu dua itu kayaknya mungkin minimal Thailand aja bisa lah mereka. Benar. Mereka itu luar biasa loh. Benar. Tapi nggak tahu ya mereka bisa dipisahkan atau memang harus satu klub. Kan unik juga kan gitu. Iya. Nggak tahu ya. Tapi ya mudah-mudahan lah banyak. Apalagi yang di U20 sama U17 juga banyak yang bagus-bagus. Ya kalau aku sih mikirnya ketika ada kesempatan main di luar. Walaupun jam bermainnya masih sulit, hajar aja sih menurut aku. Karena kan pasti latihannya beda, makanannya beda, dan juga pride kamu tuh beda ketika pulang ke Indonesia. Pasti kan kamu punya kayak pengalaman tersendiri, beda banget, beda banget ya. Bukan untuk sombong ya, tapi kayak kepercayaan dirinya jadi beda aja. Wah, masih ingat gak sih pertama kali main untuk timnas? Itu kayak gimana perasaannya? Aku tuh kan orang biasa ya, gak pernah main untuk timnas. Waduh itu senang banget sih. Kayak waktu itu aku dapat panggilan dari Uruguay. Aku pulang ke Indonesia. Uruguay itu perjalanannya ke Indonesia itu 28 jam. Dan 28 jam di udara loh ya, belum sama transit. Itu aku ingat banget. Aku nyampe hari Jumat. Aku nyampe tuh siang, aku langsung sholat Jumat. Dan sorenya itu kita langsung uji coba sama Timur Leste sorenya. Ditanya capek nggak? Waktu itu pelatihnya Coach Rahmat Darmawan. Capek nggak mau main? Boleh coach gitu coba. Ya udah tapi nggak main inti ya, cadangan ya. Gitu. Oke. Terus nanti mungkin menit 75 itu bisa masuk karena kita uji coba. Udah menit 75 masuk. Terus cetak gol. Wah itu seneng banget. Itu jadi capeknya tuh hilang langsung. Butuh 2 hari 3 hari dari Uruguay ke Indonesia langsung cetak gol. Kayak main fun football. Datang langsung main. Benar. Wah tapi tidak semua orang bisa masuk timnas, tidak semua orang bisa cetak gol. Tapi aku juga senang banget. Aku masih megang rekor pencetak gol timnas tercepat. Ya itu dia. Sampai sekarang? Kayaknya sampai sekarang. Kayaknya belum. Kalau buat tim nasional kayaknya belum. Kayaknya 14 atau 16 detik kalau nggak salah waktu itu lawan luar biasa. Happy. Wah happy banget. Terima kasih banyak Alamsan sudah bagi-bagi pengalamannya, buat cerita menarik sekali. Dan aku belajar banyak banget karena ini bisa dibilang pertama kali aku ketemu Alamsan di luar lapangan. Iya. Kan? Biasanya kita ngobrolnya cuma pendek-pendek di lapangan. Siap. Ya terima kasih banyak dan semoga generasi muda yang punya cita-cita besar bisa lebih semangat untuk meraihnya setelah dengerin cerita dari Alamsan, pengalaman hebat sekali dari Syamsir Alamsan. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Dan kalau ada pesan untuk fans atau generasi muda dari Alamsan sekali lagi kalau ada silakan. Pesannya tetap semangat. Semoga yang bercita-cita menjadi pemain tim nasional bisa menjadi pemain tim nasional karena Indonesia dikit lagi akan bermain di Piala Dunia. Amin. Thank you. Kalau untuk mau follow sosial media Alamsan, Syamsir11 Alam. Oke, Syamsir Alam. Jangan lupa follow juga ya. Sekian Hero Talk episode 4 supported by Brands Indonesia pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Alamsan sudah datang ke studio. Terima kasih Hero sudah undang. Dan buat yang ingin request artis yang mau keundang untuk konten Hero Talk ini bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Saya Hiro Agikato pamit undur diri. Matane Brands Indonesia, saatnya minum yang sehat. Thank you. Hero. Thank you.